Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salina Salinda dari kelas A1 Administrasi Niaga semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rasio keuangan. Definisi rasio keuangan. Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan antara satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan. Perbandingan dapat dilakukan antara satu pos dengan pos yang lainnya dalam satu laporan keuangan atau antar pos yang ada di laporan keuangan. 4 rasio keuangan. Yang pertama komprehensif, yang kedua perbandingan, yang ketiga mudah didapat, yang keempat mudah dihitung, yang kelima kekuatan finansial. Yang pertama komprehensif adalah rasio tersebut tidak hanya mencakup satu aspek, tetapi sebagai aspek kinerja perusahaan, mulai dari likuiditas, efektivitas, manajemen, solvabilitas, hingga valuasi. Perbandingan dalam rasio yang mudah untuk dibandingkan baik antar periode untuk satu saham atau antara satu saham dengan yang lainnya. Bentuk-bentuk rasio laporan keuangan. Yang pertama rasio aktivitas, yang kedua rasio profitabilitas, yang ketiga rasio likuiditas, yang keempat rasio solvabilitas. Rasio aktivitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendayagunakan aset dana. Kelebihan tersebut akan lebih baik bila ditanamkan pada aktiva lain yang lebih produktif. Rasio aktivitas terdiri dari dua kelompok. Yang pertama, aktivitas jangka pendek yang disebut short term activity. Yang kedua, aktivitas jangka pendek yang disebut long term activity. Short term activity terdiri dari inventory turnover, yang kedua recoverable turnover, yang ketiga payable turnover, yang keempat working capital turnover. Inventory turnover adalah parameter pengukuran persediaan barang yang terjual dalam suatu periode. Periode persediaan rata-rata biasanya dihitung dalam 1 tahun. Receivable turnover adalah kemampuan perusahaan dalam menangani penjualan kredit dan kebijakan. Payable turnover adalah perputaran utang usaha. Klasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu modal kerja kotor, yaitu seluruh aset lancar. Yang kedua modal kerja bersih, yaitu aset lancar dikurangi dengan utang lancar. Margin laba kotor atau gross profit margin merupakan ukuran persentase dari setiap hasil sisa penjualan sesudah perusahaan membayar harga pokok penjualan. Margin laba bersih atau net profit margin merupakan ukuran presentasi dari setiap hasil sisa penjualan sesudah dikurangi semua biaya dan pengeluaran, termasuk bunga dan pajak. Return of investment merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang akan digunakan untuk menutupi investasi yang dikeluarkan. Laba yang digunakan untuk mengukur rasio ini adalah laba bersih setelah. Rentabilitas ekonomis atau return of asset merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh temponya. Sekian presentasi dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.